Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 146, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Setelah selesai berbicara, Nathan Lewis memancarkan aura menakutkan, yang membuat semua anggota desa Miao di sekitarnya ketakutan dan mundur. Ini, kekuatan Nathan Lewis telah meningkat pesat. Dalitu merasakan aura menakutkan di tubuh Nathan Lewis, dan wajahnya penuh kejutan. Saat berada di ibu kota, mereka berlima bertarung dengan Nathan Lewis. Saat itu, kekuatan Nathan Lewis tidak begitu mengerikan. Melihat ini, Raja Miao juga buru-buru mengaktifkan auranya, dan kedua aura itu bertabrakan, menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya tumbang dalam sekejap, seolah-olah ada angin kencang yang mengamuk. Nathan Lewis, kumbang besi itu sekeras besi, dan sayapnya sangat tajam, kamu harus berhati-hati. Abigail mengingatkan Nathan Lewis dengan keras. Kumbang besi ini tidak hanya membuat baju besi, selama mereka mengepakkan sayapnya, itu berarti Raja Miao memiliki bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Jika Nathan Lewis menyerang bagian manapun dari Raja Miao, dia mungkin akan dipotong. Pengkhianat, setelah aku membunuh Nathan Lewis ini, aku akan menjagamu. Raja Miao memelototi Abigail, lalu menamparkan Nathan Lewis dengan telapak tangannya. Ditemani oleh angin palem, kumbang besi yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Nathan Lewis. Sepasang sayap, di bawah sinar bulan, menampakkan cahaya dingin yang suram. Nathan Lewis meninju dan memblokir telapak tangan Raja Miao. Pada saat yang sama, angin tinju yang menakutkan juga membunuh banyak kumbang besi, tetapi beberapa dari mereka melewati pertahanan Nathan Lewis. Ada luka di sekujur tubuhnya. Pakaian Nathan Lewis diberikan kepada Abigail, dan kulitnya yang berwarna perunggu terlihat. Setelah tergores oleh sayap kumbang besi, luka padat segera muncul. Meskipun lukanya kecil, hampir menutupi seluruh tubuh bagian atas. Melihat tubuh Nathan Lewis terluka, Raja Miao langsung bersemangat. Hahaha, kupikir tubuhmu sangat kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Raja Miao melompat dan menamparkan telapak tangannya lagi. Angin telapak tangan yang besar langsung menekan tanah di sekitarnya sedikit, dan anggota desa Miao di sekitarnya mundur satu demi satu. Ditemani oleh angin palem, semua kumbang besi di tubuh Raja Miao melepaskan diri dari tubuh Raja Miao dan bergegas menuju Nathan Lewis. Boom! Setelah suara keras, tanah tempat Nathan Lewis berdiri runtuh dalam sekejap, dan Nathan Lewis juga dikelilingi oleh kumbang besi. Debu berterbangan, dan suara keras bergema di desa Miao. Nathan Lewis! Teriak Abigail dengan nyaring saat dia melihat adegan ini. Dan sudut mulut Raja Miao terangkat. Dia tahu bahwa bahkan jika Nathan Lewis tidak ditampar sampai mati oleh telapak tangannya, dia akan diubah menjadi bubur oleh kumbang besi. Bawa pengkhianat ini kembali kepadaku, aku akan memberinya pelajaran. Raja Miao melirik Abigail, lalu memberikan perintah. Dalitu mengangguk dan berlari menuju Abigail bersama. Melihat ini, Abigail memelototi Raja Miao dengan marah. Aku tidak bisa membalaskan dendam orang tuaku di kehidupan ini, dan aku tidak akan melepaskanmu sebagai hantu di kehidupan selanjutnya. Setelah Abigail selesai berbicara, dia menamparkan dirinya, kepala dengan telapak tangan Raja Miao menajiskan dirinya sendiri. Melihat hal tersebut, Dalitu menguasai Abigail dan mencegahnya melakukan bunuh diri. Lepaskan aku tidak akan kembali bahkan jika aku mati. Abigail berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Tepat ketika Dalitu hendak membawa Abigail ke Raja Miao, tiba-tiba terdengar suara dingin. Lepaskan dia, kamu masih bisa bertahan. Segera, sesosok perlahan keluar dari gua. Kamu belum mati. Dalitu terkejut saat melihat sosok itu berjalan keluar. Nathan Lewis. Melihat Nathan Lewis masih hidup, Abigail menangis. Pada saat ini, tubuh Nathan Lewis memancarkan cahaya keemasan redup, dan di bawah kaki Nathan Lewis, kumbang besi yang tak terhitung jumlahnya juga berkerumun dari tempat yang runtuh, tetapi sayap tajam dan dingin pada kumbang besi ini telah hilang. Tubuh ini sangat kuat,
sayang sekali jika tidak disempurnakan menjadi Raja Mayat, kata Raja Miao dengan ekspresi jelek. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Racun yang kamu gunakan untuk melatih Raja Mayat telah lama di perutku, beraninya kamu menyebutkan masalah melatih Raja Mayat. Nathan Louis mengangkat mulutnya, jika kamu masih memiliki hal-hal baik itu, saya tidak keberatan dipenjara oleh Anda lagi. Petik 2. Raja Miao menarik napas dalam-dalam, dan berusaha keras untuk menahan amarah di hatinya, mengetahui bahwa racun itu diolah sendiri dengan hati-hati, tetapi sekarang mereka semua mati secara tragis. Nathan Louis, hari ini kamu mati atau aku mati. Setelah Raja Miao selesai berbicara, dia tiba-tiba melambai, dan kumbang besi yang kehilangan sayapnya dengan cepat naik ke tubuh Raja Miao, membentuk baju besi lain di tubuh Raja Miao. Kalau begitu aku akan mengikuti keinginanmu. Nathan Louis melompat dan tiba di depan Raja Miao dalam sekejap mata. Bang, bang, bang. Ada suara tumpul terus-menerus. Nathan Louis memukul Raja Miao dengan keras dengan setiap pukulan, tetapi mereka semua dihadang oleh kumbang besi itu, dan akan ada lusinan dengan setiap pukulan, tetapi segera lebih banyak kumbang besi yang muncul, dan rasanya kumbang besi itu tidak dapat dibunuh. Ada kilasan kebanggaan di mata Raja Miao, dan sudut mulutnya terangkat, kamu tidak bisa menyakitiku. Kali ini biarkan aku melihat apakah tubuhmu begitu kuat. Setelah selesai berbicara, Raja Miao juga meninju Nathan Louis di tubuhnya, meskipun pukulannya kuat, itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada Nathan Louis. Dalam sekejap, keduanya bentrok, meninju daging, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain. Meskipun kekuatan Raja Miao belum mencapai ranah Wuzong, namun ia telah tenggelam dalam ranah guru besar selama bertahun-tahun. Kekuatan Raja Miao tidak boleh diremehkan, dan dengan perlindungan kumbang besi, ia masih bisa bertarung dengan Nathan Louis. Boom! Tinju bentrok, Nathan Louis dan Raja Miao sama-sama mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri. Keduanya masing-masing meninju lusinan pukulan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain, dan terjadi kebuntuan untuk sementara waktu. Nathan Louis, kumbang besiku tidak ada habisnya, aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan tubuhmu. Raja Miao mencibir. Nathan Louis sedikit mengernyit, dan dia juga merasa bahwa kumbang besi sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin tidak dapat membunuh kumbang besi jika semua kekuatan spiritual di tubuhnya habis. Nathan Louis, kumbang besi ini takut api, takut api. Pada saat ini, Abigail tiba-tiba berteriak pada Nathan Louis. Mata Nathan Louis tiba-tiba menyala, dia tidak pernah berpikir bahwa serangga biasa akan takut pada api. Dan wajah Raja Miao itu sedikit berubah setelah mendengar pengingat Abigail kepada Nathan Louis, tetapi dia dengan cepat pulih, saya secara pribadi melatih kumbang besi ini, dan mereka sama sekali tidak takut api. Untuk membuktikan kekuatannya, Raja Miao kumbang besi tidak takut api, jadi mereka langsung mengambil obor dan mengguncangnya di depannya, namun kumbang besi itu tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu takut api atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Sudut mulut Nathan Louis sedikit terangkat, dan kemudian bola api menari tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ini adalah api spiritual yang digunakan Nathan Louis untuk membuat alkimia, bagaimana bisa dibandingkan dengan api biasa itu. Api spiritual biru muda berdenyut di tangan Nathan Louis. Setelah melihat pemandangan ini, Raja Miao menunjukkan sedikit kepanikan di matanya. Segera setelah itu, dengan gelombang Nathan Louis yang tiba-tiba, bola api langsung berubah menjadi bola api besar, menuju ke arah Raja Miao. Panasnya api menyebabkan banyak orang melarikan diri. Melihat ini, Raja Miao buru-buru mengelak, tetapi beberapa nyala api masih jatuh di tubuhnya, dan kemudian terdengar suara seperti seseorang menuangkan bensin padanya. Setelah nyala api jatuh ke tubuh Raja Miao, nyala api setinggi 2 atau 3 meter langsung naik. Zizizi, bau terbakar keluar, membuat orang merasa mual, dan kumbang besi di tubuh Raja Miao jatuh satu demi satu, dan kemudian ingin melarikan diri, tetapi sayang sekali kumbang besi itu semua berdetak, sebelum mereka bisa berlari jauh. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.